semuanya, apa kabar? Saya Ruby Herman dan saya bersama dengan Bro Rifan Kurniawan. Halo Halo teman-teman Bro semua, apa Rifan. kabar? Halo Bro Ruby, apa kabar? Iya, baik Bro. Wah, senang sekali ini bisa collab bareng, kolaborasi bareng Yes, nih. yes. Nah, oke. Jadi, perkenalkan teman-teman, Bro Rifan ini praktisi dan pakar di dunia saham ya, persahaman. Iya, Ya. oke. Sedangkan saya sendiri praktisi di bidang properti gitu. Eh, nah, menarik nih kita dunia yang mungkin berbeda tapi sama-sama di investasi. Yes, betul. Iya. Jujur saya nggak terlalu mengerti soal dunia saham, makanya mau ngobrol-ngobrol nih sama Bro Rifan nih. Sama-sama lah, kita saling tukar ilmu lah. Kita saling tukar ilmu. Sama-sama. Yes, benar. Oke, Bro Rifan, kalau dunia saham, kondisi saham nih saat ini gimana nih, Bro? Nah, jadi kalau di dunia saham sendiri, selama kurang lebih 2 bulan terakhir nih, Bu Ruby. Jadi, apa Ya. namanya, di pasar saham ini lagi ada gejolak. Ya, gejolak di mana Hmm. terjadi penurunan yang bisa dibilang sangat signifikan, ya, di mana kurang lebih kalau dihitung dari awal tahun 2020 ke akhir Maret 2020 kemarin, itu indeks harga saham gabungan ini lagi terkoreksi kurang lebih 37% secara year to date. Nah, jadi indeks harga saham gabungan terkoreksi 37% dan juga ada cukup banyak saham-saham yang sekarang nih lagi terkoreksi, ada yang 50%, 60% atau lebih gitu. Jadi gejolak lagi cukup kencang, tapi per awal April ini sebenarnya kondisinya udah mulai agak stabil, di mana indeks harga saham gabungan ini mulai rebound ya. Sempat terendahnya itu kemarin di level 4 ribuan, sekarang naik ke 4.700, 4.800-an per kita live nih, gitu. Hmm. Nah, sebenarnya sih apa sih Bro yang menyebabkan, oke, kalau misalnya dalam kurun waktu sebulan ini kan wabah pandemi ini, ya kan? Tapi Ya, sebelumnya ini ya. apa yang menyebabkan bisa drop gitu ya, Bro? Jadi sebenarnya sebelum pandemi COVID-19 ini, itu sebenarnya ada dunia persahaman nih lagi di apa ya, bisa dibilang nih lagi mengantisipasi kemungkinan adanya resesi atau perlambatan ekonomi nih, Bu Ruby. Di mana misalkan nih kayak tahun 2000 kemarin ya, Hmm. kayak misalkan United States nih, Amerika. Amerika nih GDP-nya nih mulai turun nih dari 3,1% jadi 2,1% 2019 kemarin. Terus misalkan kayak China, China itu juga turun dari 6,7% di 2018 GDP-nya jadi 6% di 2019. Nah, Indonesia juga sama nih, Bu Ruby, meskipun nggak sesignifikan dua negara tadi. Kayak misalkan nih Indonesia dari tahun 2018 itu 5,2% pertumbuhan ekonominya, di tahun 2019 itu turun jadi 5,0%. Nah, jadi sebenarnya apa namanya, dunia lagi dihadapkan pada situasi perlambatan ekonomi, tapi sebenarnya yang memantik penurunan harga saham dan indeks tadi memang nggak bisa dipungkiri itu adalah wabah pandemi COVID-19 ini, Bu Ruby. Itu kurang lebih. Hmm. Oke. Nah, kalau dari sisi dunia persahaman ini yang Bro lihat gimana sih? Apakah ini peluang ataukah ini kebalikannya gitu? Nah, menarik nih pertanyaannya. Jadi kalau misalkan tergantung sebenarnya. Kalau misalkan apa namanya, kita menanyakan pertanyaan ini kepada mereka yang trading jangka pendek, ya mereka akan mengatakan bahwa ini tahun 2020 ini adalah bencana, Bu Ruby. Di mana misalkan pasti banyak sekali orang yang mengeluh,
aduh, Hmm. uang saya hilang sekian ratus juta, sekian miliar di pasar saham, harga saham turun segala macam. Itu buat yang trading jangka pendek. Tapi kalau buat investor jangka panjang, sebenarnya tahun 2020 ini adalah bisa dibilang berkah atau kesempatan. Kenapa? Kayak contoh misalkan saya sendiri ya, selama kurang lebih Hmm. 1 dekade di pasar saham, saya nggak pernah menemukan ada saham-saham yang semurah detik ini, Bro Ruby. Jadi ada saham-saham, harga saham yang bahkan ya, Hmm. di tahun 2020 ini, harga sahamnya itu lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2008. Kebayang nggak? Jadi tahun 2020 nih Hmm. harga Iya, sahamnya iya, lebih iya. rendah daripada Hmm. 2008. Ya kan itu kan padahal kalau misalkan perusahaan kan tahun 2008 sama 2020 pasti bisa dibilang jauh berbeda dong. Labanya naik mungkin udah Iya, 3 kali 4 kali lipat, modalnya udah naik 3 kali iya. 4 kali lipat, ya kan pokoknya udah kinerjanya udah naik 4 kali Hmm. lipat lah, tapi harga sahamnya malah lebih rendah. Nah itu yang menarik nih saat ini, Bro Ruby. Iya, iya, iya. Nah, Jadi tergantung ya. kalau di Kalau, iya tergantung, tergantung. iya, iya. Nah, oke. Kalau bicara soal investasi gitu. Nah, kalau kalau saya kan nggak gitu ngerti soal saham ya. Heeh. Nah, bagaimana resiko dan juga Mm-mm. keuntungannya sih? Itu kan tadi kan pemain jangka pendek dan jangka panjang, jangka panjang. Nah, jadi berarti cenderung sekarang ini banyak orang yang bermain untuk Ya, investasi jangka panjang. jadi sebenarnya bisa dibilang kalau di dunia investasi sendiri, ya, halo, halo. Ya, ya, Nah, oke. kalau di dunia investasi sendiri, sebenarnya di dunia investasi sendiri itu lebih banyak orang yang memanfaatkan investasi saham ini untuk jangka pendek, bro. Jadi ibaratnya trading. Jadi beli hari Oh, ini oke. dengan tujuan untuk menjual di Mm-mm. minggu depan atau mungkin bulan depan. Nah, itu trading jangka pendek. Nah, sementara kalau untuk investasi jangka Hmm. panjang tuh biasanya beli hari ini ya tujuannya buat dijual misalkan beberapa tahun kemudian atau misalkan di atas 5 tahun. Jadi memang investasi itu jangka panjang. Nah tadi balik lagi risikonya kalau di investasi saham itu jelas ada ya kan nggak ada investasi yang nggak mengandung risiko. Nah kalau di saham sendiri risikonya itu adalah penurunan harga saham. Nah jadi misalkan gini, misalkan nih kita beli saham di harga Rp1.000 ya. Nah begitu let's say misalkan bulan depan ternyata harga sahamnya let's say misalkan turun ke Rp900, berarti kan ada penurunan harga sebesar 10%. Nah nilai investasi kita juga turun 10%. Jadi kalau misalkan nih saya taruh Hmm. 100 juta, ya bulan depan ada kemungkinan nilai investasi saya turun jadi 90 juta. Nah, itu adalah risiko yang dihadapi kalau trading jangka pendek. Nah, kalau trading jangka panjang, meskipun kita sahamnya turun 10%, kita tidak ada keharusan untuk menjual. Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah ya kita hold aja sahamnya atau mungkin membeli di harga yang lebih murah. Nanti pas harga sahamnya naik, baru kita jual. Nah, kurang lebih seperti itu, Bro Ruby. Itu Wah, oke. risikonya. Nah, ini saya mau bandingin nih. Saya mau bandingin nih, bro. Bandingin sama properti, ya kan? Yang saya banyak di Ya, fokus di nah bidang kalau di properti, properti gimana ya nih? kan? Menarik Dan nih. saya mau sharing. Yes, yes. Iya. Nah, kalau bicara saat ini kondisi sektor properti, ya, ini kalau untuk dari sisi pembeli, ini waktunya nih, Ah, waktunya untuk beli. Kenapa? Karena wow. ya dengan Ah, kondisi gini kan banyak developer yang memberikan promosi-promosi, bro. Promo-promo, ya, subsidi DP, ya, ya, subsidi yes, bunga, yes. ya. Eh, Ah. Kemudian juga bunga bank, khususnya KPR, KPA juga mengalami subsidi atau dibantu gitu kan ya. Jadi Hmm, ini banyak juga yang orang-orang
walaupun keadaan sebulan ini lagi seperti ini gitu kan ya, tapi banyak juga yang melihat peluang ini gitu loh, melihat peluang ini. Karena kita tahu Bu Rifan bahwa dalam kondisi ini memang secara general drop gitu kan ya. Tapi banyak bisnis-bisnis yang mengalami penumbuhan luar biasa, omsetnya luar biasa gitu kan ya. Kita bicara mungkin di dunia tekstil gitu kan ya. Ya, di dunia mungkin farmasi, kesehatan, ya kan, penjualannya lagi dahsyat gitu, telekomunikasi, ya kan. Nah, beberapa startup bisnis juga, lagi mengalami dahsyat gitu loh kan. Ya kan, nggak cuma valuasinya, tapi juga income-nya juga dahsyat gitu kan. Nah, jadi untuk lihat gini banyak juga orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang expand juga, beli-beliin gitu loh properti gitu loh. Jadi memang selalu ada dua sisi keadaan, ya kan. Nah, tapi ini yang realita terjadi ya, walaupun secara general sih drop, betul kan? Seperti yang saya bilang. Tapi tetap Rifan, bahwa kalau kondisi properti ini jadi mesti jeli. Ya, pelaku bisnis properti atau pembeli properti ini harus jeli, karena banyak juga orang yang jual BU gitu kan ya, jual BU di bawah harga market ya. Nah, banyak yang ngambil karena lokasinya prime gitu loh. Banyak yang lokasinya prime ya jual BU. Jadi ini yang terjadi gitu loh. Jadi kalau menurut saya di dunia properti ini optimis, karena kita sebelumnya juga pernah melalui krisis-krisis ya. Melalui krisis-krisis ya kan. Nah, tergantung lagi nih bagaimana sudut pandang dan melihatnya gitu sih. Gitu. I see. Nah, satu pertanyaan nih, Mbak Ruby, kalau boleh nih. Investasi. Oh ya, boleh. Saya mau nanya nih, ini menarik nih. Tadi kan Mbak Ruby juga bilang bahwa ini sebenarnya kesempatan buat buat membeli properti kan di tahun 2020 ini. Nah, yang saya mau tanya gini, kalau kan pasti kita tahu bahwa 80% dari pembeli properti itu menggunakan kredit. Koreksi ya kalau saya salah ya. Sementara kita juga tahu nih bahwa sekarang ini bank lagi kalau saya ngelihatnya gini, bank lagi cukup ketat nih Ruby untuk menyalurkan pinjaman, untuk menyalurkan kredit, karena kan kalau saya dari sudut pandang bank, sekarang lagi pandemi seperti ini mungkin banyak usaha yang jatuh, banyak orang yang dirumahkan segala macam. Jadi saya harus lebih hati-hati nih buat menyalurkan pinjaman. Nah, ada nggak tips-tips buat yang mau invest properti nih, ya, terutama dalam mengambil KPR. Nah, gimana tuh? Yes. Nah, beberapa hari lalu kita ada meeting nih. Kita ada meeting dari Arebi, dari direktur perbankan swasta, dan juga direktur dari BUMN ya. Nah, memang apa yang Bro Rifan bilang benar ya. Bank juga mengakui itu. Tapi bank akan case for case. Jadi dicek dulu siapa, dianalisa dulu siapa ini yang mau beli. Dia apa pekerjaannya apa gitu kan ya. Kalau dilihat dicek kan analisa bisnisnya ini, kita juga general tahu, bank juga tahu kan. Kalau dilihat bahwa ini nggak mengalami gangguan atau bagus ya. Dan juga paling DP-nya juga ada penambahan. Yes. Jadi secara bank itu nggak bisa langsung memukul rata gitu loh. Tapi dilihat pembelinya ini siapa, bisnisnya apa, atau usahanya apa, di sektor apa, ya kan. Nah, dilihat juga kalau memang sektor itu nggak mengalami gangguan, malah bagus, ya kan. Nggak mengalami penurunan, malah bagus. Itu justru ini kan juga bisnisnya perbankan juga gitu kan. Jadi bank juga harus mendapatkan income dari situ gitu kan. Cuman bank juga harus menjaga supaya kan NPL-nya atau non performing loan-nya nggak sampai tinggi gitu loh. Betul. Gitu. Jadi bank juga, bank di masa sekarang juga ya kan. Malah benar kata Bro Rifan, dia akan lebih ketat, lebih detail, Jadi menyalurkan ke posisi yang tepat gitu loh. Gitu, ke posisi yang tepat. Gitu sih, Bro. Oke.
Yes, nangkap. Oke, next. Iya, next lagi. Bahkan saya kasih bocoran sedikit ya. Ya, Jadi ini seru-seru. juga peluang Ya. bagi lembaga keuangan, ya kan? Banyak lembaga keuangan juga yang kerjasama sama developer, ya. Tapi tadi ya dibilang Mhm. seperti saya bilang, lembaga keuangan ini juga selektif, gitu kan ya. Karena Hmm. lembaga Hmm. keuangan kan dia juga butuh penjualan pastinya kan, butuh Iya, pemutaran betul. karena pendapatan ya Bu Rifan ya kan. Ya, Nah, ya. ini juga dia kerjasama sama developer meluncurkan program-program seperti yang cicilan ke developer kesannya ya, Hmm. cicilan Hmm. ke Hmm. developer 60 kali, 72 kali gitu kan ya. Nah, Hmm. jadi developer kan kerjasama sama lembaga keuangan, tapi di make sure Hmm. lembaga keuangan akan menilai siapa ini yang akan Hmm. mengajukan ibarat kata kreditnya gitu kan ya. Nah, itu Yes, yang terjadi. yes. Oke. Nice. Nice info. Yes. Nah, kemudian mungkin kita Oke. bahas juga sih, ya, membandingkan apa keuntungan investasi di properti sama mungkin keuntungan investasi di saham gitu ya. Ya, Kalau boleh, dari menarik sisi nih. properti, Hmm. menurut saya saat ini kita bisa melihat ambil keuntungan ini kalau orang-orang yang jualnya butuh gitu loh ya. Jadi Hmm. dari harga pasar biasa orang Hmm. bisa jual 40%, 50% di bawah pasar karena jual BU gitu kan ya. Karena ada juga orang-orang yang Hmm. jual BU kan. Nah, itu kita Hmm. bisa take profit di situ gitu. Tapi Hmm. saran saya ini nggak bisa liquid Hmm. next time, nggak bisa Ya, liquid ya. karena ya gitu kan ya. Ya. Kalau orang yang cash flow-nya bagus ya kan dan mengelola keuangan juga bagus, itu bisa dapat momentum seperti itu. Ya, tapi kalau makanya tadi Hmm. nggak liquid, nggak langsung. Ya, Oke, kalau kita oke. tahu kita flashback yang ke masa-masa lalu ya. Nah, banyak Hmm. sekali ya lagi krisis orang banyak yang beli-beliin tanah, Bro. Hmm. I Yang see. aset sitaan atau apa itu banyak karena jualnya udah kayak harga diskon gitu kan ya. Iya, jadi beliin land bank, Ah, didiemin, ditahan. Nah, begitu ya. kita lihat waktu ada momennya ini langsung meluncurkan produk-produknya gitu. I Gitu sih. see. Nah, pertanyaannya nih, di mana nih apa Iya, namanya kita bisa mendapatkan informasi tuh? Wah, ada nih yang rumah BU, ada nih yang jual tanah sitaan atau yang pokoknya yang BU. Nah, itu kita bisa dapat informasinya dari mana tuh? Baru. simple, paling mudahnya sih gini kok. Paling mudahnya kalau kita mau zonanya itu dekat sama rumah kita, ya pasti agen-agen properti yang berada di sekeliling rumah Ah, kita gitu ya. Ada I kantor-kantor agen properti, see. gue bisa I datengin gitu see. kan. Nah, I tinggal bilang, see. kalau ada yang jual BU di bawah harga pasar hubungi saya, misalnya gitu kan. Wah, nanti ya, cari-cari ya kan. Ya kan, Oke. kalau ada kita juga bahas bahkan pelaku bisnis properti bahkan ya prinsipal bakal juga kalau ada yang benar-benar bagus dia ambil duluan gitu. Oh, oke. Iya. Karena seperti saya bilang, kayak bro kan nguasain saham. Ketika bro tahu nih, ini fundamentalnya bagus, misalnya performa perusahaan bagus, cuman ya kena mungkin gosip atau apa, ya membuat mungkin sahamnya di drop, ya kan? Tapi Ya, fundamentalnya bagus, yakin dong ya kan? yes. Iya, bro. Benar, Iya, sebenarnya sama. ini menarik nih karena apa? Iya, Saya ngelihatnya antara properti sama investasi saham ini punya satu kesamaan juga ya bahwa tadi properti iya, ada ternyata properti yang dijual 40 atau 50% di bawah harga wajarnya gitu ya Bro Ruby ya. Di saham juga iya, sama iya nih betul sekali. bahwa Iya, sekarang nih ada saham-saham yang itu bisa dijual 40, 50 atau 60% di bawah harga wajarnya. Nah, cuman iya, memang kalau di saham kelebihannya adalah memang liquid ya lebih lebih liquid lah iya kayak betul contoh sekali. misalkan Liquid, ya, ya ya kalau misalkan nih contoh kita beli properti 5 miliar mungkin akan butuh waktu beberapa bulan ya mungkin ya untuk bisa mencari beberapa minggu atau beberapa bulan lah untuk mendapatkan pembeli ya tapi kalau di iya, investasi saham itu 4 miliar, 5 miliar itu bisa dijual ya. Kalau memang kita invest di saham-saham yang market cap-nya besar,
itu dalam satu hari juga bisa liquid, Bu Ruby. Iya, Dalam satu iya. hari ya. Jadi kita jual 4 miliar dan ternyata di hari tersebut ada yang berminat beli ya, dengan total 4 miliar, ya udah kita bisa meliquidkan saham kita. Tinggal ditarik ke rekening bank kita dari sekuritas itu butuh kurang lebih 2 hari. Jadi kalau misalkan nih sekarang hari Selasa, saya mau jual nih 4 miliar saya di saham ini ya. Udah nih kejual. Nah, terus kemudian ketika kita tarik, berarti nanti di Rabu, Kamis, hari Kamis itu kita udah bisa mendapatkan dananya di rekening bank kita. Nah, kelebihannya sih itu, Iya, tapi iya. kekurangannya harus diakui tadi saham ini cenderung fluktuatif. Ya, kalau misalkan Mm-mm. ternyata kita beli, ternyata minggu depan atau 2 minggu lagi harganya malah makin turun. Nah, yang ada kita Hmm. bukannya mendapatkan apresiasi nilai, tapi malah turun harga nilai-nilai investasi kita. Nah, jadi masing-masing emang ada kelebihan dan ada kekurangannya, Bu Ruby. Benar sekali, benar. Mungkin saya mau tambahin ini, Bro. Jadi Yes. beberapa keuntungan yang di properti, ya kita udah tadi Hmm. bahas kelemahannya bahwa itu nggak liquid ya. Tapi yang saya mau share Ya. ada dua sih keuntungan utama Hmm. nih. Pertama Hmm. yaitu capital gain-nya, Bro. Oke. Jadi waktu dia beli, ya kan, misalnya Hmm. beli pertama udah Hmm. murah nih misalnya. Tapi kan pelan-pelan Ya. juga lama-lama akan mengalami peningkatan asal berada di daerah-daerah yang lebih berkembang. Ya. Contohnya mungkin, daerah situ lagi dibangun MRT, LRT, Ah. ya kan, stasiun dekat situ. Wow, itu, ibaratnya gitu ya, Ya. capital gain-nya luar biasa gitu kan ya. Nah, Oke. kemudian kalau propertinya dalam bentuk mungkin ruko atau rumah, ya, Hmm. ataupun diolah jadi apartemen, ya kan, itu mungkin bisa disewakan. Hmm. Jadi rent income. Hmm. Jadi Ya. istilah kata untuk yearly, karena bisa disewakan kan, bisa sewakan, bisa ya tergantung ya, ada yang bulanan, ada yang 6 bulan, ada yang Hmm. setahun, ya kan. Hmm. Nah itu Hmm. bisa mendapatkan income tambahan ditambahkan lagi dari capital gain, gitu Oke. sih. Berarti Dan capital gain itu sama rent income. yes, rent income. Nah, yang Hmm. keuntungan yang ketiga lagi yaitu menurut saya nih ya, ini versi saya, berarti kita punya kuasa nih, Bro. Kita punya kuasa mau Hmm. jual harganya rendah kek, ya kan? Hmm. Mau jual Hmm. harganya tinggi, ya kan? Kalau ada Hmm. yang mau Hmm. tinggi, why not gitu. Kalau mau harga rendah, kita punya kuasa. Atau kita nggak Nah, mau, kita mau diemin aja juga boleh aja gitu loh. Ini my ya. opinion ya, kita punya kuasa untuk melakukan hal-hal ini. Gitu. Jadi ini Hmm. ya 3 keuntungan yang kenapa properti gitu loh. I see, I Itu see, sih. I see, I see. Menarik. Nah, kalau kalau di investasi saham, tadi kan juga cerita kekurangannya. Nah, kalau kelebihannya, kalau di investasi saham itu, keuntungannya juga kurang lebih ada dua rupiah. Jadi yang pertama sama capital gain juga. Jadi kalau misalkan tadi Iya. kita beli harga sahamnya 1.000, ternyata misalkan tahun depan harganya naik jadi 1.200 atau 1.300, akan ada kenaikan let's say misalkan 20 atau 30% dari nilai investasinya. Nah, kemudian yang kedua, nah kalau di investasi saham ini mungkin yang sedikit membedakan dengan properti adalah di investasi saham kita dapat yang namanya dividen. Oh iya, iya, Dividen nih. dividen ya, Iya. ya. Nah, Itu dividen bonus ini tiba-tiba ya, Bro ya. adalah betul, ya. Jadi kalau misalkan nih kita Iya. invest di perusahaan, nah perusahaannya ada keuntungan. Nah, sebagian dari keuntungan tadi itu dibagikan kepada pemilik saham, tergantung jumlah lembar saham yang kita pegang. Contoh nih, misalkan saya Oke. punya sekitar biar gampang ya, misalkan saya punya 1.000 lembar, ya, 1.000 lembar, kemudian eh, keuntungan per lembar saham yang dibagikan, misalkan ya biar gampang, itu adalah Rp1.000 juga. Nah, jadi 1.000 lembar dikali Rp1.000 sama dengan Rp1.000.000. Nah, itu dividennya. Nah, kalau misalkan saya punyanya 10 kali lipat nih, bukan 1.000 lembar, tapi saya punya 10.000 lembar, dan keuntungan per lembar sahamnya Rp1.000, ya maka saya dapatnya adalah 10.000 lembar dikali Rp1.000 sama dengan Rp10.000.000. Jadi ada di luar capital gain tadi, ya kita juga dapat namanya dividen.
Nah, dividen ini biasanya Hmm. ada perusahaan yang bagi 1 kali setahun. Ada juga ya perusahaan Ya. yang bagi 2 kali setahun. Nah, jadi tergantung jadwal dari Hmm. si perusahaannya membagikan dividen kapan. Nah, kurang lebih itu sih kalau keuntungan di investasi saham. Ini walaupun misalnya hari ini saya beli nih saham itu misalnya, terus Ya, tiba-tiba ya, pengumumannya minggu depan, dapat kebagian tuh, bro. ya. Nah, jadi gini, Dapat kebagian ya kalau tetap ya. kita harus mengenal kalau di saham itu ada istilah namanya adalah CUMDAT, CUMDATE, CUMDAT. Jadi CUMDAT ini adalah tanggal di mana semua pemegang saham yang terdaftar di tanggal tersebut ya tercatat sebagai pemegang saham, dia berhak atas dividennya. Jadi misalkan Bro Ruby sekarang hari ini beli nih apa namanya Iya, saham apa misalkan Unilever misalkan. Terus kemudian Unilever iya. mengumumkan tanggal misalkan minggu depan ya kita akan membagikan dividen sebesar misalkan tadi sekian rupiah per lembar saham. Nah, di tanggal yang Iya. ditentukan tadi, Bu Ruby masih tercatat sebagai pemegang sahamnya. Nah, itu Bu Ruby berhak untuk mendapatkan dividen tadi, gitu kurang lebih. Jadi Uh, nggak lihat mesti standby berapa lama megangnya, Enggak, nggak lihat ya. enggak. Pokoknya tergantung Wow. come date-nya tadi. Misalkan come date-nya tanggal, sekarang kan tanggal 7 April ya. Misalkan tanggal Iya. 14 April come date-nya. 14 April Gorubi masih pegang saham tersebut, ya, pasti dapat Iya. dividen. Nah, gitu. Jadi Wah, mau berarti bisa mesti cari seminggu, bisa 2 minggu. bocoran-bocoran ya, bro ya. Wah, inilah peluang-peluang yang ada di dunia saham ya. Kalau misalnya, oh kita tahu nih dari internal kapan ada bagian dividen, siap-siap masuk aja ya. Ya, Nah, gitu. biasanya rata-rata itu kurang lebih berapa persen sih, bro? Pembagian sahamnya mungkin 0,1, 0,2, kira-kira Kalau berapa persen, yang bro? kalau yang dividennya ya, dividen ya. Iya, iya, Kalau dividen itu biasanya ini saya pukul rata ya, average. iya, Jadi kalau perusahaan dia tuh biasa bagi sekitar 20-50% dari total laba. Jadi kalau misalkan nih apa namanya laba bersihnya katakanlah 100 miliar. Nah, dia akan iya. bagi dividen itu sekitar di antara 20-50 miliar ya, dibagi untuk ke semua Hmm. pemegang saham. Nah, kalau dari nilai investasi kita, ya secara rata-rata itu ada di angka sekitar 3-4%. Jadi kalau misalkan nih, Wow. saya apa namanya invest 100 juta di saham tersebut, ya Hmm. kasarnya biasanya tuh perusahaan kasih sekitar dari nilai investasi itu 3-4%. Jadi di antara 3-4 juta rupiah. Nah, itu kan udah setara dengan bunga deposito sebenarnya, ya kan? Iya, 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 Nah, iya, iya, ditambah dengan capital gain tadi kalau harga sahamnya naik, iya. ya itu bisa apa dapat lebih lagi tergantung bisa 20%, 30% tergantung kenaikan harga sahamnya gitu. Wow, menarik sekali. Nah, Bro, salah satu mungkin kelemahan di properti, mungkin ini Heeh. nilainya cukup tinggi ya, cukup Ya, tinggi gitu kan ya. Tapi relatif ya, ya, ya. Tapi kalau ya banyak milenial yang merasa wah tinggian properti untuk gitu ya. ya, Kalau ya. misalnya saham sendiri, mulai pembeliannya dari berapa sih, Bro? Kalau saham itu gini, kalau dulu zaman saya kan start itu mulai dari 2008. Nah, kalau di Iya. 2008 itu minimum pembelian atau minimum setoran awal nih, Bro Ruby, itu ada yang 10 Iya. juta, ada yang 25 juta, tapi paling rendah tuh 10 juta dulu. Tapi kalau Hmm. per Hmm. sekarang di tahun 2000, sebenarnya sejak tahun 2015 2016 ya, sejak ada waktu itu ada kampanye Yuk Nabung Saham, itu mulai dari 100.000 rupiah pun udah bisa mulai investasi saham gitu. Jadi start from 100.000 Hmm. rupiah dan sekarang banyak banget sekuritas yang menetapkan setoran awalnya itu di angka 100.000 rupiah. Jadi buat mereka nih katakanlah yang masih Wow. mahasiswa mau mulai investasi ya mungkin dananya belum besar ya. Nah, jadi dengan 100.000 rupiah itu udah
udah bisa mulai, jadi udah mulai dibiasakan gitu. Tapi kalau misalkan buat yang udah apa namanya, ada juga sih beberapa sekuritas yang masih tetap di 10 juta, tapi banyak juga kok opsi yang mulai dari 100.000 rupiah itu udah mulai bisa gitu. Jadi luar biasa ya, karena cukup minim ya, karena mulai dari 100.000 bisa. Ini 100.000 dia bisa pilih saham mana yang dia mau ya gitu ya? Iya, Atau bisa, di bisa. organize? Bisa pilih ya? Enggak, kalau di saham itu kita bisa milih sendiri. Oh, saya mau saham apa nih? Astra. Oh, saya mau saham Bank BCA. Oh, saya mau saham misalkan kalau di properti pun juga banyak tuh Ruby ininya sahamnya kayak misalkan nih Sahamnya ada ya? ada Pakuwon Jati, ada Jaya Real Property, ada Sentul City, ada Lipo, ada Ciputra. Jadi banyak banget pilihan. Ada 50% kalau saya nggak salah di bidang properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Wow. Dan gue sendiri juga sharing untuk ngajar untuk dunia persahaman gitu ya, Boy. Iya, jadi saya juga suka bikin workshop juga ke Ruby. Iya, Gitu. bikin workshop ya. Oke, nah buat teman-teman yang tertarik untuk belajar dunia persahaman, bisa kontak Bro Rifan mungkin di IG atau website Bro Rifan. Boleh. Jadi kalau teman-teman ya kalau mau tahu lebih dalam tentang investasi saham, boleh connect dengan saya di sosial media saya di Instagram @rifan.kurniawan ya @rifan.kurniawan pakai V ya, pakai Victor ya Pakai V atau ya. pakai V atau di website saya di www.rifankurniawan.com. Itu aja sih, Ruby. Wow, mantap. Senang sekali nih kita bisa berbagi, sharing-sharing. Ya, semoga ini bisa bermanfaat buat para penonton ya. Amin, Nah, amin. Bro, iya. Nah, balik lagi saya menyimpulkan bahwa ya setiap investasi punya keunggulan dan juga kelemahan masing-masing, ya kan. Ya. Nah, ini menurut saya tergantung nih para audiens ya memutuskan mau yang mana nih. Ya, mulai dari yang kecil dulu bisa investasi di dunia saham ya karena mulai dari 100.000 ya kalau di properti waduh kita tahu bahwa kalau mau beli rumah subsidi itu paling enggak sekarang tahun 2020 ini ya minimal sekitar 150 jutaan lah ya kalau di daerah-daerah tertentu ya 150 juta ya kan, jadi ya balik lagi pilihan ya. Kalau tapi saya menyarankan untuk ya minimal punya rumah pertama minimal gitu ya, minimal. Tapi mungkin kalau buat teman-teman yang gimana nih ngumpulin uangnya, nah mungkin saya saranin bisa lewat saham ngumpulin ya kan, lewat investasi ya kan, ngumpulin DP-nya, belajar investasi lewat saham dulu, udah terkumpul bisa beli saham, bisa beli properti. Iya. Yes, setuju. Yes, thank you so much Bro Rifan udah sharing nih. Setidaknya saya pun belajar, saya pun jadi iya ya. Ternyata banyak sekali benefit-benefitnya, tapi harus kita belajar untuk gimana nih ngunci resiko ya Bro ya. Iya, betul. Karena tetap ada risikonya. Tapi gimana caranya kita menanggulangi atau mengenali risiko-risiko yang ada. Iya, betul sekali. Bro, tambahan sedikit juga, properti juga punya kelemahan juga, ya kan? Ya. Apalagi kalau propertinya dia berada mungkin di daerahnya yang nggak keurus gitu loh. Yang nggak keurus sama developernya, ya mungkin ya tinggal di situ juga cuek gitu kan ya. Itu juga bakal mengalami penurunan, bro. Jadi bukan naik, turun gitu loh. Ya. Orang tinggal di sana juga malas gitu ya, sewanya juga jadi rendah gitu kan. Karena environment-nya udah buruk gitu kan ya. Nah, ini juga menjadi jadi kan kalau mungkin gue pernah lihat daerah-daerah tertentu, saya nggak ngomong ya, saya nggak mau ngomong. Daerah tertentu yang kumuh gitu kan, yang gelap gitu kan, kayak kota mati gitu kan, daerahnya kayak kota mati. Nah itu juga itu juga kayak salah langkah gitu kan, ada resiko juga. Ya kan, mau dijual susah, mau dijual bego juga susah. Sewain susah. Ya itu jadi kayak stuck gitu loh ya. Jadi lagi saya juga sharing bahwa dunia properti juga nggak seenak yang dibayangkan gitu kan, tapi ada risiko juga gitu. Ada risiko juga yang ya sama seperti gue bilang juga kita juga mesti bisa nih menganalisa,
mengunci resiko ya bro ya. Jadi Iya. inilah pilihan gitu kan ya. Iya. Buat teman-teman semua, inilah pilihan, mau pilih properti, ada keuntungan, ada juga kelemahannya, di saham Ya. juga, ya kan? Tetap ada. Keuntungan, ada kelemahannya, tetap ya, tapi Ya. gimana kita sudut pandangnya melihat itu sebagai peluang ya, bro ya? Iya, betul. Menarik, Oke, menarik. baik. Menarik ya, bro ya? Oke. Menarik banget. Nah, sekali lagi thank you so much, bro, udah berbagi nih. Nah, Thank buat you. teman-teman tadi yang mau follow IG-nya Bro Rifan di rifan.kurniawan, ya. Ya. Ya, IG-nya, atau kemudian website-nya Kurnia. www.rifankurniawan.com. Iya. Ya. Oke. Kalau mau follow IG saya @rubyherman, RUBY Yes. Herman, ini dengan sini. Ya. Oke. Sama YouTube juga, website saya nggak ada. Oke. Oke. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Kalau teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan bisa tulis di komen. Ya, mungkin saya dan Bro Rifan juga akan coba menjawab, ya Bro ya. Nah, Ya. dan juga teman-teman bisa ikuti, ada workshop dari Bro Rifan Kurniawan tentang dunia persahaman. Teman-teman bisa ikuti di IG-nya atau di website-nya untuk informasi lebih lanjut lagi. Sekali lagi terima kasih yang udah nonton video ini. Senang sekali Bro Rifan kita bisa share sama-sama. Thank you semuanya. Bisa menjadi pencerahan kepada semuanya. Amin. Oke, sampai jumpa di next video. Bye-bye. Bye-bye.